Kalian sehat? Sehat. Oke, bagus kalau begitu. Berarti harap kalian semua hari ini siap untuk mengikuti pelajarannya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, meminta ini salah satu dari kalian Nino Dewi untuk pimpin kita dalam doa. Mari, silakan. Berdoa ya semua. 1, 2, 3. Bapa yang surga, sekarang kami mulai menjadikan ya Tuhan, ketika menjadi awal, dari awal menjadikan hingga akhir, menjadikan yang aku bersama. Oke, terima kasih. Nah, sekarang anak-anak kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini sebagai kelanjutan dari pembelajaran kali lalu. Masih ingat pembelajaran kali lalu? Ya, tentu supaya masih ingat ya. Oke, sekarang hari ini kita masuk di pembelajaran yang ketiga. Masih tetap pada tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Nah, subtema 1 pembelajaran 3 ya. Nah, oke anak-anak. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah seperti yang Pak tampilkan di depan. Jadi ada 4 poin. Setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa melihat mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Setelah itu menyimak penjelasan guru, baru mampu menuliskan laporan dari bagian tumbuhan dan benar. Nah, kemudian mampu membuat pertanyaan untuk persiapan wawancara yang tepat. Kemudian yang terakhir, mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara. Jadi ada 4 poin yang kalian harus bisa setelah pembelajaran hari ini ya. Nah, anak-anak, berbicara tentang makhluk hidup, pasti di dalamnya ada manusia dengan tumbuhan ya, dan hewan-hewan lain sekitarnya. Nah, itu sangat berkaitan satu sama lain. Jadi lingkungan yang hijau itu berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Nah, karena kita manusia ini menghirup oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuh. Nah, itu masuk di akar. Bagian daripada tumbuhan itu kan ada akar, batang, daun, buah, dan biji. Nah, bicara tentang akar, ada seperti tampilan yang apa itu akar? Akar itu bagian dari tumbuhan yang berada di dalam tanah. Tapi ada juga sebagian yang berada di atas tanah, bahkan ada yang menggantung. Ya, seperti akar tumbuhan teratai. Teratai itu kan dia hidup di dalam air. Jadi akarnya itu menggantung. Jadi semua jenis tumbuhan itu memiliki akar. Ya, fungsinya sama, fungsinya itu untuk mengangkut sisa makanan dan air dari dalam tanah. Lanjut bunga. Bunga itu fungsinya untuk proses apa? Ada yang tahu? Proses penyembuhan. Yang penyembuhan itu apabila sel sari jatuh di kepala putih, maka terjadi proses penyembuhan. Akibat dari penyembuhan itu menghasilkan pembuahan. Nah, sekarang daun. Daun itu merupakan salah satu bagian pada tumbuhan. Ya, fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis itu apa? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, dengan bantuan klorofil. Sekarang batang.
batang itu adalah salah satu bagian juga daripada tumbuhan. Fungsinya apa? Ada yang tahu? Fungsi batang? Menegakkan tegaknya tumbuhan. Selain itu tempat munculnya daun dan bunga. Dia kan muncul di batang, toh. Nah, tapi ada juga separuh dari tumbuhan itu di mana batang itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, ya, seperti batang sagu, batang apa lagi? Batang tebu. Nah, buah itu merupakan hasil penyerbukan dari tumbuhan itu. Jadi hasil dari penyerbukan itu menghasilkan buah. Nah, buah itu bisa kita konsumsi, ya, bisa dimakan. Jadi ada macam-macam jenis buah, ya, seperti buah apel, buah jeruk, buah nangka, buah pisang. Oke, kita lanjut biji. Nah, biji itu merupakan hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dengan putih. Nah, jadi biji itu cikal bakal dari tumbuhan baru sehingga tercipta keseimbangan. Nah, anak-anak, kira-kira pernah tidak kalian melihat atau misalnya menonton di televisi ada tentang berita, misalnya berita kecelakaan atau misalnya tentang cara menanam bunga atau tanaman yang lainnya? Yakin pernah, ya? Nah, itu yang namanya wawancara. Ya, untuk melakukan wawancara itu ada punya tahapan-tahapan. Jadi yang pertama menentukan tema wawancara, kemudian yang kedua menentukan jenis wawancaranya, kemudian ketiga menentukan narasumber dari suatu tema itu, kemudian yang keempat membuat jadwal pertemuan kita dengan narasumber itu. Jadi jadwalnya bagaimana, lokasinya di mana, tempatnya bagaimana, waktunya jam berapa. Nah, itu kita harus buat. Kemudian yang berikut mengumpulkan informasi awal dari luar ruangan atau dari luar lingkungan narasumber. Nah, yang terakhir, setelah semuanya sudah terkumpul, nah, kita bisa membuat daftar pertanyaan. Jadi kita tulis daftar pertanyaannya, urut yang pertama apa, kedua apa, dan seterusnya, sehingga saat wawancara bisa berlangsung dengan baik. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya dari pembelajaran kita tadi? Pak kasih waktu. Misalnya tanya tentang bagian tumbuhan tadi. Ada? Oke. Kalau tidak ada, Pak anggap semuanya sudah mengerti dan paham. Ya, sekarang ada soal yang kalian harus kerjakan. Nah, ini sebagai tes formatif kita hari ini dari pembelajaran tadi. Ya, nanti kalian bisa tulis jawabannya. Setelah itu nanti dikumpulkan. Ya, oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Pak minta salah satunya lagi untuk membawa kita dalam doa. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Ya.